kurang. Insyaallah semua mujahadah Pak ya. Kita tahan kantuknya pada subuh ini banyak godaannya Pak. Pengen tidur lagi. Sementara hadirin mulia, agama kita ini adalah agama yang melarang kita untuk tidur pada subuh. Nabi yang melarang. Karena orang yang tidur pada subuh itu akan dekat dengan kefakiran dan kemiskinan. Jadi kita habis subuh itu disuruh untuk terjaga, untuk bangun, buka matanya. Jadi apalagi dalam majelis ilmu jangan ada yang tundukkan kepala Pak. Kita mendengar, yang mendengar bukan hanya telinga, tapi mata ikut mendengar, darah ikut mendengar, daging, tulang, rambut semua mendengar. Nah, itu namanya tawajuh. Insyaallah hadirin mulia, setiap majelis ilmu kalau kita tawajuh, itu apa yang disampaikan nanti itu insyaallah nggak ada yang lupa itu. Akan masuk ke hati. Dan nanti insyaallah ujung-ujungnya ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan nanti. Semua bersedia insyaallah Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman dulu Rasulullah pernah cerita kisahnya. Pernah terwujud sebuah suasana dan keadaan yang sangat luar biasa. Di sebuah kerajaan hadirin mulia, rajanya soleh, rajanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini suatu kerajaan orang baik semua, orang soleh semua. Dan kebiasaan raja ini hadirin mulia, dia berkeliling menjumpai rakyatnya, suka belusukan, diam-diam. Dan seringkali raja tadi kalau dia belusukan dia nyamar, orang nggak tahu kalau itu raja. Untuk apa? Untuk mengetahui keadaan masyarakatnya, jangan sampai ada satupun masyarakatnya yang susah. Suatu hari hadirin mulia, ini raja, dia melihat dua orang warganya, rakyatnya sedang seperti ada sebuah persoalan yang sangat pelik. Ini punya masalah yang kayaknya nggak ada solusinya. Maka raja tadi hadirin mulia diam-diam dia nguping-nguping, dia duduk dari antara dua orang sedang berdialog tadi. Kata satu orang, tidak, itu punyamu. Kan aku sudah jual itu tanah, aku sudah jual, berarti semua yang ada di dalam tanah itu punyamu. Kata yang satu orang, tidak, aku tuh cuma mau beli tanah, emas yang di dalamnya bukan punyaku, aku nggak merasa beli emas, itu emas punyamu. Ini dua orang sahabat ternyata sedang habis transaksi jual beli tanah. Ternyata di tanah yang dia jual itu, yang dia jual ada emasnya, dia nggak tahu, si penjual nggak tahu. Nah, si pembeli ketika digarap itu tanah ada emas di dalamnya, dia pulang mengembalikan emas kepada pemilik tanah tadi yang menjual tanah. Jadi raja tadi geleng-geleng kepala hati. Ternyata dua orang rakyatnya sedang berusaha untuk menolak emas karena merasa bukan pemiliknya. Kata yang jual tanah, benar wahai saudaraku, itu emas hakmu, milikmu, halal buatmu. Oh tidak, nggak bisa begitu. Saya tidak ada niat beli emas, saya cuma beli tanah. Ini tanah, ini emas pasti milikmu, ini hakmu. Maka raja tadi hadirin mulia datang menengahi. Dia bilang, wahai saudaraku, ada apa ini? Ada masalah apa? Dia bilang begini Pak, kami berdua ini punya masalah. Yang sebetulnya raja tadi sudah mendengar masalahnya. Saya jual tanah, berarti apa yang ada di dalam tanah itu sudah saya jual, itu milik dia. Tapi dia tolak, hari ini dia kembalikan ini emas. Tolong beri kami solusi, ini emas gimana? Apa ini emas buat bapak saja? Raja tadi angkat tangan. Enak saja kalian, mau lepas dari masalah, beri masalah sama saya. Ini luar biasa Pak. Ini tiga orang sedang menolak dunia Pak. Kata raja tadi, bagaimana kalau kita pergi ke pengadilan saja, bawa ke hakim, biar hakim yang putuskan ini hak milik siapa, emas milik siapa, hak siapa. Subhanallah. Ternyata hakimnya pun soleh hadirin. Kalau sekarang dibawa emas ke pengadilan, mungkin kata pengadilan, ya udah ente pulang dulu, ini jadi BB aja, barang bukti, ditahan dulu kan? Tapi kata hakimnya tidak. Padahal orang tiga ini pun katakan kalau hakim mau ambil buat hakim saja. Maka hakimnya diam hadirin mulia.
Kemudian dia baca doa ilham, ini gimana nih ceritanya, solusinya. Dia tanya, bapak punya anak gak? Dia bilang ada. Laki-laki, iya. Bapak ada anak perempuan. Bagaimana kalau anak kalian dinikahkan kemudian emas diberikan sebagai maharnya? Wah, kayak ini solusi bagus. Akhirnya hadirlah anak mereka dinikahkan dan emas tadi diberikan sebagai mahar. Itulah orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat. Dia takut dengan perkara yang bukan haknya dia. Beda kita dengan para sahabat, hadirin mulia, para sahabat menolak dunia dengan kedua tangannya. Hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Dunia ini, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Yang hari ini kita perebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan kehidupan akhirat, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas dan lihatlah satu tetes air yang menempel di jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Satu tetes air yang kita perebutkan sampai berantem kakak adik, saudara, paman, ponakan, bapak, anak, putus silaturahmi gara-gara satu tetes air. Makanya hadirin yang mulia, orang-orang beriman paham mana yang besar, mana yang kecil. Dia tahu dunia sementara, akhirat selamanya. Dia tahu dunia ini, hadirin mulia, Allah hantarlah, ciptakan untuk kita. Orang beriman paham itu. Orang-orang beriman yakin, hadirin mulia, rezeki yang telah Allah tuliskan untuknya tidak akan berkurang sepeser, tidak akan tertukar dengan siapapun. Makanya orang-orang iman tuh hatinya tenang, hadirin mulia. Dia mencari perkara, bekerja itu biasa-biasa saja, enggak tergerusuk-gerusuk gitu, rasa gerusuk, boleh slow, santai. Tidak akan mati satu orang manusia, kata Nabi, sebelum aku sempurnakan. Ini Allah kata dalam hadis ini. Sebelum Allah sempurnakan, hadirin mulia, seluruh rezekinya. Hakikatnya rezeki ini mengejar manusia sebagaimana maut mengejar manusia. Maka hadirin sekalian, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, sebagaimana tidak bisanya kita lari dari kejaran malaikat Israel. Taruhlah, Pak, keadaan yang paling sulit nih, orang nggak bisa lagi berjalan, tangannya nggak bisa lagi bergerak, mulutnya nggak bisa lagi terbuka, yang berdetak cuma jantungnya saja. Kalau ini orang masih ada jatah rezeki dari Allah Ta'ala, hadirin, tidak akan mati. Allah hantarkan seorang perempuan cantik berbaju putih, memasukkan jarum di nadinya, hadirin, masuk makanan lewat infus. Kalau masih ada rezeki, tidak akan mati orang. Jadi hari ini, hadirin mulia, kalau ada orang meninggal terus kita tanya, kenapa dia meninggal? Jawabannya, rezekinya habis. Orang yang telah ditakdirkan punya makan beras, makan nasi, hadirin, rezeki 5.000 liter beras, dia baru makan 4.999 liter. Kemudian dia naik motor, ditabrak sama truk, Pak. Wallahi, ini orang tidak akan mati. Kenapa? Masih ada 1 liter rezekinya yang belum dia makan. Jadi hadirin, kita jangan takut. Hari ini orang bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, meninggalkan dakwah, meninggalkan salat, meninggalkan tilawah, meninggalkan zikir. Kenapa? Takut rezekinya nggak datang, takut nggak dapat duit. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia mampu meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan zat yang maha memberi rezeki. Sedang transaksi ini, di depan ada tamu bisnis, bos Amerika, orang bule, Cina. Ini kalau dilanjutkan dealing ini miliaran untung. Azan berkumandang. Kalau orang yang tidak yakin dengan Allah, dia lanjutkan itu transaksi, kan panjang waktu zuhur, nanti jam 3 juga bisa. Tapi orang yang faham dengan kalimat Allahu Akbar, dia mengerti apa artinya, dia tahu apa maksudnya, dia faham dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia tahu apa maksud kalimat itu. Subhanallah, dan dia akan tinggalkan transaksi. Dia akan katakan kepada kliennya dia, suppliernya dia, ataupun customernya dia, apalagi cuma employer lagi meeting dengan anak buah,
bos akan hentikan itu meeting. Dia bilang, kita tunda itu meeting sebentar, kita ke masjid semua, kalian ke masjid. Apalagi bapak punya perusahaan nih, kita punya kekuatan, punya power. Allah berikan kemampuan bos-bos nih, pejabat-pejabat untuk menguasai orang-orang bawahan. Nah, kita bisa bikin peraturan. Berangkat, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan zat yang maha memberi rezeki. Nanti lanjutkan lagi dunia. Insyaallah semua siap begitu Pak ya. Azan berkumandang, semua berapat ke masjid, semua cari masjid. Itu juga bisa solusi kemacetan di Jakarta Pak. Pas azan nih semua mobil masuk ke parkiran masjid, cari mushola terdekat. Jadi hadirin mulai mesti kita pahami bahwasanya yang berkuasa di dunia ini cuma satu saja, Allah Ta'ala. Allah kuasa, selain Allah dikuasai. Allah kuasa, selain Allah tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberi rezeki. Allah yang menjaga, selain Allah dijaga. Allah yang menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Allah yang mematikan, selain Allah dimatikan. Kita nggak bisa hidup sendiri dan mati sendiri Pak. Seluruh dunia mau bunuh kita Pak. Seluruh dunia mau bunuh kita. Jin, malaikat, seluruh makhluk mau bunuh satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Pak raja Namrud. Namrud itu bukan raja yang lemah, itu raja yang sakti mandraguna, kaya raya. Semua rakyatnya yang datang, gak ada yang minta makan kasih makan, minta uang dikasih uang, minta apa saya dikasih apa, dengan syarat satu saya sujud. Itu raja ratusan tahun umurnya gak pernah sakit, ototnya gede. Raja yang sakti mandraguna seperti itu hadirin mulia, perintahkan seluruh rakyatnya kumpulkan kayu bakar, mau bunuh Nabi Ibrahim AS, mau dibakar. Api pun tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Tidak bisa apa-apa. Sehelai rambut pun dari Nabi Ibrahim AS tidak terbakar. Siapa yang membakar? Allah. Namrud ketakutan dengan kematian, dibikin sebuah istana hadirin mulia. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam. Pengamanannya luar biasa, pengawalnya luar biasa. Allah hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya, membinasakan kerajaan terbesar di dunia. Jadi Allah kalau menghancurkan musuhnya Pak, Allah nggak perlu nuklir, nggak perlu tentara, nggak perlu senjata. Allah cukup hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya untuk menghancurkan kerajaan terbesar di dunia hari itu. Makanya taubat hari ini Pak, yang yakin dengan kalau Indonesia nggak punya senjata, nggak punya nuklir, nggak punya tentara yang banyak, gimana kita bisa menang? Siapa yang menangkan? Allah. Allah hancurkan meskipun seluruh dunia melindungi dia. Nah, maka hari ini kita mesti mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah pasti akan taat kepada Allah. Dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini Pak berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, sembunyi dia. Tapi kalau orang takut kepada Allah dia akan lari mendekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ini Pak zat yang maha baik Pak. Beda sama kita manusia. Berjuta kesalahan yang kita buat, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Allah selalu buka pintu, welcome. Manusia kadang-kadang satu kesalahan yang kita buat gak dibuka pintunya, gak mau lagi ketemu kita, putus hubungan. Kita kasih orang makan 3 hari, kasih dia makan, kasih dia minum, tinggal di rumah kita, panggil satu kali gak mau, besok berhenti bantuan itu. Ini orang kurang ajar, gak tahu terima kasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang 60 tahun, 70 tahun dikasih makan, dikasih minum, dikasih mobil, dikasih kendaraan, dikasih berjuta nikmat, dipanggil ribuan kali nggak pernah datang sekalipun, tetap Allah beri. Allah maha baik, itu maha baiknya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya hadirin cintai Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Nanti kita sendirian dikubur, anak tinggal, istri tinggal, jabatan tinggal, mobil tinggal, semua tinggal. Yang namanya kita siapa?
Allah, iman dan amal saleh. Makanya hadirin mulia, kita jangan salah-salah ngambil keputusan di dunia. Hidup sekali, kalau nggak jadi wali rugi, Pak. Hidup sekali nih, maksiat terus, rugi. Allah telah jelaskan sekian ribu ayat Al-Quran, hadir 6.000 lebih ayat Al-Quran. Tidak satu pun ayat di Al-Quran yang memuji-muji dunia, nggak ada. Mata Allah, tempat tipu daya, kesenangan yang sedikit. Dunia ini Pak, kenikmatan yang sedikit. Nikmat ini dunia, tapi nikmatnya kalau sedikit, kalau banyak menyusahkan ini dunia. Minum nih Pak, kalau satu teguk air nikmat, satu gelas nikmat, tapi kalau satu ember coba minum satu ember gimana? Makan satu piring nasi enak, disuruh makan satu bakul besar, habisin, udah nggak nikmat. Nikmat yang sedikit. Hari ini kita mengumpulkan bekal buat apa? Mati-matian. Mati-matian mengumpulkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Seluruh manusia hari ini mati-matian berusaha bagaimana bisa hidup enak, tapi sedikit yang berpikir bagaimana cara mati enak. Ini sementara Pak, 60-70. Kata Nabi SAW, umur umat ini singkat, 60-70 tahun. 60-70 years. Sekejap mata. Life is too short. Kemarin masih main-main Pak. Saya masih ingat, saya lari-lari di TK dulu, diantar di sekolah sama ibu, mama. Hari ini udah punya anak, nggak lama lagi punya cucu. Satu persatu memutih rambut, terus mati. Dan ini pasti. Makanya Nabi SAW katakan, orang yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya, itu orang cerdas. Orang kalau banyak pikir akhirat, Pak, dia masalah dunia dia biasa-biasa saja. Kalau orang mau rebut-rebutan, dia bilang, ambil buat kalian tetesan air. Saya orang nafsu saya besar, tidak cukup dengan setetes air, saya perlu samudera yang luas. Akhirat, orang beriman itu cerdas, bukan orang yang tidak punya keinginan. Hari ini orang mengatakan, kalau kalian ke masjid, kalian dakwah, nanti nggak pengen dunia lagi, nggak pengen harta lagi, nggak pengen jadi orang kaya lagi, nggak pengen jadi raja lagi. Ini agama bikin orang malas. Bukan Pak, orang beriman dia pengen jadi orang kaya, tapi bukan hanya di dunia Pak. Dia pengen jadi orang kaya selama-lamanya di surga. Kaya di dunia sementara. Sekaya-kaya orang di dunia berapa hartanya? Berapa? Orang beriman tetap pengen jadi raja. Semua orang punya keinginan jadi pemimpin, jadi penguasa. Semua orang nih Pak, kalau kita tanya, pengen gak Bapak jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi rakyat? Semua pengen. Tapi orang beriman, hadirin mulia, dia tidak terkesan dengan kerajaan dunia, karena dia tahu kerajaan dunia penuh dengan tipu muslihat, dengan masalah-masalah. Bapak pengen jadi raja? Pengen. Tapi saya pengen jadi raja selama-lamanya di surga, gak ada demonstran. Pengen sehat-sehat selama-lamanya, pengen cantik-cantik selama-lamanya. Di dunia Masya Allah semua pernah berjaya ini. Ganteng-ganteng dulu semua, yang sekarang udah putih-putih rambutnya Pak ya. Maka ada orang tanya Pak, kakek-kakek yang umur 80 tahun, ditanya, Bapak suka mana zaman Jepang daripada zaman Pak Harto? Zaman Belanda, dia hidup zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Pak Karno, zaman Pak Harto. Satu orang tanya, suka mana? Yang paling nikmat itu di zaman mana? Dibilang zaman Belanda. Kenapa? Masih utuh semua gigi, masih utuh, masih sehat. Zaman Pak Harto udah putih-putih semua. Cepat waktu ini berlalu. 100 tahun yang lalu kita nggak ada di dunia. Insya Allah Pak, 100 tahun ke depan kita nggak ada di dunia. Hari langka, orang umurnya lebih 100 tahun itu langka. Makanya hadirin mulia, kita isi kehidupan yang sementara ini. Sempurnakan iman, sempurnakan amal. Nggak usah banyak dengar kata orang Pak. Pikirkan apa kata Allah saja. Kita nggak diberi rezeki sama manusia. Hari ini kita mati-matian mencari, menarik perhatian manusia, penilaian manusia. Kalau buat ini apa kata orang nanti? Kalau saya bolak-balik ke masjid, apa kata orang nanti? Dibilang so alim sama orang. Ya nggak apa-apa Pak, dibilang so alim daripada so kafir. Ya Pak. Nggak usah pikir dapat kata Allah. Kenali Allah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang kita perlukan. Siapa yang mendapatkan Allah, dia dapatkan segala-galanya. Ini bangsa hari ini Pak perlu Allah. Pertolongan Allah nggak turun. Kenapa? Kita nggak bantu agama Allah. Umat Islam di seluruh dunia sekarang ini Pak perlu pertolongan Allah, bukan perekonomian Pak. Hari ini pakar-pakar cendekiawan Muslim, intelektual Muslim mengatakan orang Islam harus kaya. Kita harus pegang ini ekonomi. Kurang kaya apa orang Islam? Di tanah-tanahnya orang Islam diambil tanah, diperas keluar minyak, digali ke dalam keluar emas, gunung ini batu-batu mulia keluar, gas keluar, semua keluar. Orang-orang kaya di dunia ini orang-orang Islam. Kenapa hari ini umat Islam dalam keadaan kehinaan sehina-hinanya? Keadaan umat Islam hari ini Pak dalam keadaan hina sehina-hinanya. Dibully di mana-mana, dicaci maki di mana-mana, dituduh teroris, dituduh ini itu, terbelakang, bodoh-bodoh, miskin-miskin, dituduh begitu macam-macam. Kehinaan ini kenapa terjadi? Sementara Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, kita ini khaira ummat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alasannya apa? Allah katakan kita khaira umat, umat yang terbaik, the best of umat. Kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik? Karena Allah keluarkan kita untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Bapak tahu nggak? Tidak ada satu orang nabi pun kecuali Rasulullah SAW yang Allah hantar sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga nabi-nabi pun dahulu hadirin yang mulia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk jadi nabi sudah tidak mungkin karena Allah telah katakan sudah ada nabinya, Muhammad namanya, pemimpinnya seluruh nabi. Kalau begitu ya Allah jadikan kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi berdoa ingin seperti bapak-bapak, ingin seperti saya, ingin seperti ibu-ibu. Nabi-nabi pengen seperti kita Pak. Ini bagaimana dahsyatnya kemuliaan ini umat. Tentu kita bertanya Pak, kalau kita punya akal berpikir, kenapa Allah katakan kita khaira umat? Kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik? Kenapa Allah katakan di umat-umat yang paling mulia, diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga? Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim pengen seperti kita? Kenapa Nabi Isa AS pengen seperti kita? Dalam sebuah hadis yang panjang hadirin nanti di akhir zaman, sebelum kiamat, Allah akan turunkan lagi Nabi Isa AS ke dunia. Al-Mahdi pun diturunkan hadirin mulia. Al-Mahdi ini bukan Nabi, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu keadaan hadirin mulia, itu yang hendak jadi imam di Masjidil Haram, itu Al-Mahdi mundur dan mempersilahkan Nabi Isa AS jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak, antum menjadi imam. Karena Nabi Isa AS turun bukan lagi sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dia berdoa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini umat paling keren, paling bergengsi hadirin. Selama kapan? Selama dakwah dijadikan maksud hidupnya ini umat. Sebab selama dakwah ilallah dijadikan kerja utama kita. Bukan pertanian, bukan perdagangan, bukan jadi pejabat, bukan jadi musisi, bukan jadi macam-macam. Dakwah kerja utama. Kalau dakwah sudah kita jadikan maksud hidup kita hadirin mulia, kemuliaan akan Allah berikan. Pasti. Kita mau mengalahkan orang kafir dengan pertanian Pak? Nggak mungkin. Teknologi pertanian mereka yang pegang. Dengan teknologi kita baru belajar bikin baut, dia udah bikin nuklir, udah bikin Apollo deh. Kita mau kalahkan orang-orang kafir dengan olahraga. Coba aja diadu orang paling gede badan Indonesia dengan orang paling gede di Amerika Pak, sudah tinju Pak, nggak mungkin menang kita. Dengan sepak bola kita harus muliakan di bangsa, muliakan, hebatkan bangsa. Sepak bola Indonesia dimajukan biar kita mulia. Mana ada ceritanya Pak orang Indonesia menang lawan orang bule main bola? Maka lari kayak kuda. Kapan kita bisa mulia mengalahkan mereka? Kalau kita ambil ini kerja dakwah. Dakwah ini Pak, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling mudah, dakwah. Perintah Allah yang paling besar pahalanya, dakwah.
Antum boleh tanya Pak kepada seluruh ulama yang ada di seluruh dunia, apapun itu mazhabnya. Saya bukan ulama, anak band, tapi saya sudah tanya ke ulama. Ustaz, Kiai, apakah ada perintah Allah yang lebih besar dari dakwah? Apakah ada di dalam Islam sebuah amalan yang pahalanya lebih besar daripada pahala dakwah? Apakah ada? Tolong beritahu saya mau buat itu kerja. Ada Pak? Maaf, ada Ustaz di sini, tolong beri kasih tahu Pak. Sampai Allah sendiri tanya, hadirin mulia, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Qaulan ini dalam tafsir dijelaskan bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Dinan, agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Siapa? U'amila sholihan, dan dia beramal soleh, dia berdakwah, lalu dia beramal soleh, dia berdakwah, dia sholat, dia ajak orang sholat, dia zikir, dia ajak orang zikir, dia ajak orang dakwah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Dia bangga menzahirkan keislamannya di hadapan seluruh orang. Hari ini orang Islam malu menampakkan keislamannya, malu Pak. Saya tinggal di Bali Pak. Yang biasa pakai songkok haji di Jakarta Pak, kalau ke Bali masuk kantong masuk songkoknya, takut ketahuan jadi orang Islam. Jelas namanya Muhammad, saya tahu namanya Muhammad kawan saya. Sampai di Bali berubah jadi Michael. Disembunyikan ke Islam, malu. Kenapa? Dalam sebuah mafhumat sih katakan nanti kalau suatu hari umatku sudah sibuk oleh pertanian mereka, disibuk oleh perdagangan mereka, disibuk oleh ternak-ternak mereka, dia tinggalkan dakwah, kata Nabi, maka Allah akan datangkan kehinaan kepada umatku, yang mana kehinaan itu tidak akan dikembalikan, tidak akan dicabut itu kehinaan, hadirin mulia, sampai mereka kembali kepada dakwah. Saya nggak bisa ceramah Ustaz. Siapa yang bilang dakwah itu ceramah? Ceramah ini bagian kecil dari dakwah, cuma gerak lidah saja, mudah. Yang susah itu Pak mengamalkan agama. Bicara agama seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Dakwah ilallah itu nggak mesti harus bicara. Kan dibilang perkataan, perbuatan, tulisan. Qaulan itu maknanya. Ada orang bisu, tidak bisa ngomong Pak, tapi bisa dakwah. Saya sering kali melihat orang bisu berdakwah Pak, dengan bahasa isyarat. Masa kita bisa bicara nggak bisa dakwah? Dakwah itu bahasa Arab Pak, bahasa Indonesianya mengajak, bukan mengajar. Hari ini Pak ada iblis la'natul alaih itu bisik-bisikan di kuping orang Islam. Kamu kalau berdakwah nggak punya ilmu nggak boleh, supaya Islam jangan tersebar. Itu iblis yang bisikan di kuping kita Pak. Kalau mengajar perlu ilmu Pak. Tapi kalau mengajar, orang paling bodoh di dunia bisa mengajar. Ngomong ayo bisa nggak Pak? Coba Pak semua Pak, ayo. Ayo. Ibu-ibu itu yang keras Pak, ayo. Ayo. Da'iyah. Perintah awal dalam Islam bukan ilmu dulu, dakwah dulu. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh kami tidak akan mengajak orang kepada kebaikan sebelum kami mengamalkan seluruh kebaikan, dan sungguh kami tidak akan mencegah orang dari kemungkaran sebelum kami meninggalkan semua kemungkaran. Nabi katakan jangan, bukan begitu. Tetaplah kalian mengajak orang kepada kebaikan meskipun kalian belum mengamalkan seluruhnya. Tetaplah kalian mencegah orang dari kemungkaran meskipun kalian belum meninggalkan seluruhnya. Kalau harus sempurna dulu berdakwah, maka nggak ada yang pantas berdakwah di sini. Ayo, itu dakwah. Tukang ojek ibunya sakit, dia gelisah, ibunya sudah teriak-teriak, mengerang kesakitan, tolong, sakit. Kata tukang ojek tanya sama temannya, gimana ini ibu saya sakit? Kata temannya, ajak ibumu ke rumah sakit. Apa kata tukang ojek? Waduh bang, menyesal saya. Kenapa? Saya dulu nggak sekolah kedokteran. Saya nggak bisa ini, nggak tahu obatnya apa. Saya nggak tahu juga nyuntik ibu saya gimana caranya. Karena nanti kalau operasi gimana cara operasinya? Aku kan bilang ajak ibumu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit biar dokter yang suntik, jangan kau yang suntik. Ulama ini posisi seperti dokter itu Pak. Nggak semua orang harus jadi dokter. Tapi supir taksi, tukang ojek, ataupun nggak bisa gendong orang ke rumah sakit.
Hari ini tugas kita Pak, ajak orang ke masjid, ajak orang ke masjid, ajak orang tetangga ke masjid. Kan dibilang sama Bapak, setiap hari ajak lagi dan lagi. Sampai kapan? Sampai dia mati atau sampai kita mati. Berhenti aja pengajian. Insya Allah Pak, kalau antum ajak terus orang yang gak suka itu, lama-lama antum diludahin mukanya. Insya Allah diludahin. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita belum pernah diludahin mukanya Pak, mungkin belum sungguh-sungguh dalam dakwah. Kalau Bapak belum pernah dibilang gila sama tetangganya, Nabi datang, belum digituin Pak, saya khawatir itu gak tegas dalam berdakwah. Dakwah itu bukan menghancurkan orang, bukan membenci orang, tapi dengan kasih sayang. Bab dakwah ini Pak, jihad yang terbesar itu dakwah. Jihadul akbar itu dakwah, bukan bunuh orang Pak. Hari ini orang teriak, pedang, bunuh orang. Apa? Islam itu bukan agama yang dihantar untuk membantai orang Pak, bukan. Rasulullah dihantar bukan untuk membunuh manusia. Rasulullah melihat Yahudi meninggal, menangis Pak, menetes air mata beliau. Yahudi mati, Nabi menangis. Sahabat bertanya, Rasulullah itu kan Yahudi, kenapa harus menangis? Justru saya menangis karena dia Yahudi. Kalau dia mati dan bilang iman, Nabi bergembira. Satu orang anak Yahudi sakit keras, Nabi datang menjenguknya. Kemudian Nabi bisikkan di telinga, ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian kamu akan berjaya. Kemudian si anak Yahudi tadi menatap wajah ayahnya, dikatakan, kamu ikut Abu Qasim. Kemudian dia senyum, dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu anak Yahudi meninggal, Nabi bergembira, lari keluar rumah itu, bergembira. Hadirin mulia, satu orang telah berjaya, satu orang telah berjaya. Tawanan-tawanan perang yang diikat di Masjid Nabawi, tawanan perang yang diikat di Masjid Nabawi. Ketika waktu makan datang, Nabi perintahkan lepaskan semua ikatan mereka, dudukkan mereka bersama di dalam nampan-nampan kalian, makan dengan para sahabat. Hati. Bahkan untuk sahabat orang tawanan perang diberikan makanan yang enak-enak, roti dari gandum yang berkualitas tinggi, gandum-gandum halus diberikan kepada tawanan perang. Para sahabat ambil itu roti dan suapkan di mulut tawanan. Hadirin mulia, para tawanan menangis dipegang tangan sahabat dan tidak mau pulang lagi ke rumah mereka. Ini tangan yang kemarin waktu peperangan mempegang leher saya, hari ini suapkan saya makanan. Itu akhlaknya orang Islam. Hari ini kita benci lah orang kafir. Kenapa? Kita boleh benci dengan kekafiran, tapi nggak boleh benci sama orang kafir. Orang kafir harus disayangi, kekafiran dibenci. Hari ini kekafirannya dicintai, orangnya dibenci. Coba demo anti Amerika, demo anti Yahudi Israel, ujung rambut ujung kaki produk Amerika semua. Pakai topi Adidas, sepatu Nike, celana Levi Strauss, handphone iPhone, naik mobil Jeep. Jadi kenapa ente pakai mobil Jeep? Ini mobil Amerika, ente demo anti Amerika. Ini bukan Jeep, ini baca dari kanan bro, peach. Ini bahasa Arab dari kanan baca. Bukan begitu. Enggak boleh benci dengan kekafiran, dengan orang kafir. Benci dengan kafiran. Allah tuh benci dengan dosa, tapi enggak benci sama pendosa. Makanya kita nggak boleh menghina para pendosa, kita nggak boleh meremehkan para pelaku maksiat, para pelacur di luar sana, para koruptor yang hari ini dicaci maki, dibully orang. Hadirin mulia, itu kalau mereka taubat, seketika mereka berubah menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbul mutawwabina wa mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bapak-bapak di sini ada yang pernah bunuh 99 orang kan? Belum ada Pak sebelum ketemu. Satu orang ini Nabi ceritakan dalam hadis ini, dari kalangan Bani Israil seorang penjahat, dia pernah bunuh 99 orang. Dia menyesal. Dia punya masalah dengan emosinya Pak. Setiap kali emosi baca orang, dia potong orang. Dia emosi nggak, kita teriak-teriak, ambil langsung pedang tusuk-tusuk orang. Sampai 99 korbannya. Datanglah ini orang hadirin mulia kepada seorang ahli ilmu. Pak, ulama ini dua Pak, ulama dunia, ulama akhirat. Ada ulama yang taunya halal haram saja, dia nggak tahu hikmah. Orang biasa kalau duduk di kajian Pak nggak turun ke masyarakat, dia jadi ahli fatwa. Kafir, sesat, bid'ah, kafir, salah, surga, neraka. Seperti dia panitia penerimaan surga dan neraka. Ilmunya banyak,
Datanglah ini orang preman hadirin kepada ulama seperti ini, banyak ilmunya. Dia tanya, Ustaz, dia nggak bilang dia yang bunuh. Dia bilang, gimana kira-kira menurut pendapat antum, Ustaz? Ada orang yang sudah bunuh orang 99 orang. Ini orang. Kalau dia bilang dia yang bunuh, itu Ustaz pasti nggak berani bilang nggak boleh. Oh iya boleh. Saya udah bunuh 99 orang, Ustaz. Kalau dia bicaranya seperti itu, mungkin Ustaz tadi nggak fatwanya beda. Tapi dia bilang ini ada orang lain. Ada orang yang sudah bunuh orang 99 orang, terus dia pengen taubat, diterima nggak taubatnya sama Allah? Itu seburu-buru orang itu, besar kan dosanya, nggak mungkin dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kata Ustaz tadi, pembunuhan, dia harus dibunuh juga itu. Emosi dia apa? Dibacok lagi Ustaz tadi. Kurang ajar mulut kau. Asal ngomong aja. Jadi kata Maulana Sa'ad, Pak, ada seorang ulama ini Zamuddin, dia katakan, orang yang memutuskan harapan orang untuk bertaubat, orang ini sebetulnya tidak pantas hidup di dunia. Orang yang memutuskan harapan seseorang untuk kembali kepada Allah, dia tidak beri motivasi orang untuk bertaubat. Orang pengen taubat dihalangi sama dia. Orang ini tidak pantas hidup di dunia. Seperti ulama yang tadi itu, yang kerja cuma memvonis-vonis orang. Dibacok lagi, Pak. Dia menangis sejadi-jadinya, ya Allah, aku tadi kesini mau bertaubat, kenapa jadi bunuh orang lagi? Lalu dia datang kepada satu orang ulama ahli hikmah dengan pertanyaan yang sama. Maka ulama tadi hanya mulai katakan, sebesar apapun dosa orang itu, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosanya. Tapi syaratnya dia harus keluar dari kampungnya, dia harus khuruj, tinggalkan suasana yang melalaikan dia, tinggalkan teman-teman yang hari-hari buat dia emosi, tinggalkan kesibukan-kesibukan yang telah membuat dia jadi rusak. Jadi bisa dia tobat, Ustaz? Bisa, tapi dia harus tinggalkan komunitas dia untuk sementara waktu. Dia harus pergi ke kampung dan berkumpul dengan orang-orang baik. Di sana ada satu kampung mutawabin, orang-orang bertaubat. Akhirnya ini preman, Pak. Dia ambil tasnya, barang-barangnya semua, dia berjalan. Dia tinggalkan rumahnya, berat hati meninggalkan kawan-kawan mabuknya. Berat hati meninggalkan istri anak yang dia cintai. Berat hati meninggalkan bisnis usahanya dia yang ditakutkan kerugiannya. Berat hati meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya. Ini kita semua berat berpisah dengan apa-apa yang kita cintai tadi. Tapi untuk keinginan dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dia melangkah menuju Allah. Allah sabdakan dalam diskusi hadirin, Allah firmankan dalam diskusi, siapa yang berjalan menujuku kata Allah, aku berlari menghampiri dia. Sepemuda berjalan hadirin mulia. Di tengah perjalanan semua kita sering mendengar kisah ini, dia meninggal dunia. Dua malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia ini orang yang bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Kata azab, ini tidak, dia sudah bunuh 100 orang, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini perdebatan mereka. Datang malaikat satu penengah hati mulia, ukur jaraknya. Ternyata 1 jengkal lebih dekat ke kampung tujuan hati mulia. Dia ampunkan seluruh dosanya sama Allah, dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi Pak, kita kalau mau taubat, mau baik, tinggalkan sementara lingkungan kita yang melalaikan kita hari ini. Karena saya dengar ulama sampaikan 80% manusia ini tergantung dengan suasana. 80% mesti orang baik, Pak, kalau bergaul dengan orang-orang jahat lama-lama jadi jahat. Kata Nabi, kalau kalian berteman dengan penjual minyak wangi, kalian dapat wanginya. Penjual yang pandai besi dapat asapnya. Bapak teman sama tukang sate, Pak, dapat asapnya. Kalau dengan penjual kambing, dapat bau kambing. Ya. Maka hari ini Pak, kita ganti komunitas kita, ganti teman-teman kita. Di mana? Di sini nih, di masjid. Orang tanya hari ini, mau dibawa ke mana nih rakyat Indonesia? Mau dibawa ke mana lagi di umat terpecah belah? Bawa ke masjid. Di masjid kita berkasih sayang. Hanya di masjid, Pak. Di luar masjid orang ingin ambil manfaat, dalam masjid orang ingin beri manfaat. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, tinggalkan sementara. Coba Pak lihat, orang nonton film kungfu Pak di bioskop 2 jam saja. Dia nonton, Jet Li pemain, Jackie Chan.
Kalau dulu Bruce Lee 2 jam dia nonton film kungfu Pak, film Hongkong. Film selesai dia jalan pulang ke rumahnya, berubah cara jalannya. Orang mau dihantam semua Pak. Itu belum latihan Pak, baru ngelihat suasananya. Makanya kenapa hari ini kita harus sering-sering di masjid Pak, harus sering ketemu orang-orang soleh, ketemu ulama. Kenapa Pak? Supaya ada keinginan di hati kita untuk menjadi orang soleh. Manusia ini begitu suka meniru-niru Pak, ini sifat fitrah manusia. Kalau ketemu pedagang pengen jadi pedagang, ketemu petani yang sukses pengen jadi petani, ngobrol-ngobrol sama tukang bengkel pengen buka bengkel, ketemu anak band pengen main band juga. Teman sama artis sinetron Pak, kalau saya main sinetron cocok pengen juga main sinetron. Itu manusia Pak. Makanya kalau kita sering-sering ketemu hafiz Al-Quran, insya Allah pengen jadi hafiz Quran. Amin. Amin. Kalau sering ketemu ulama, pengen jadi ulama. Minimal anakku ya Allah jadikan seperti ustaz ini, jadi ulama. Maka teman-teman diganti Pak. Yang lama bukan ditinggalkan, tetap. Kita makan dengan semua orang, kita beri makan semua manusia, semua orang kita beri makan, tapi makanlah hanya dengan orang-orang soleh saja. Ya Pak. Kita berteman dengan semua orang, nggak ada yang kita musuhi, tapi bersahabatlah dengan orang baik-baik saja. Teman yang mempengaruhi sangat besar pengaruh, suasana yang mempengaruhi, lingkungan yang mempengaruhi. Ini kisah nyata di kawan saya Pak Ustadz, dia temui saya di Bali. Saya sudah bilang sama dia, bro, kalau ke Bali, udah Pantai Kuta sama saya nanti. Antum jalan sama saya, tundukkan pandangan, kita jalan saja. Kita niat dakwah. Jangan nongkrong lama-lama di Pantai Kuta, nggak bagus. Insya Allah aman bro, anak bawa Al-Quran kok. Nanti anak ngaji di Pantai Kuta. Ya Pak, niatnya baik Pak. Dia lihat pemandangan, astagfirullah. Ada orang jual kacamata hitam, dia beli kacamata hitam. Baca Al-Quran nggak pakai kacamata hitam. Udah hafal. Dia baca. Lewat bule Pak pakai begini. Astagfirullah. Na'udzubillah. Nggak ada malunya orang. Bule komplit. 2 lewat, 3 lewat, 4 lewat. Jepang lewat Pak pakai begini. Oh, masya Allah. Subhanallah. Berubah Pak tadi astagfirullah, lama-lama masya Allah. Subhanallah. Akhir Al-Quran disimpan. Alhamdulillah. Memang Allah Maha Indah. Muncul dalil. Allah menciptakan keindahan. Bukan begitu maksudnya. Sampai terbiasa. Ini kemaksiatan Pak. Sampai terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa maksiat, dia nggak merasa berdosa lagi. Pertama kali maksiat takut, 2 gelisah, 3 lama-lama kebal. Bahkan puncaknya nanti habis maksiat merasa beribadah. Lagi maksiat Pak merasa dalam ketaatan. Bapak kalau datang ke tempat buang sampah TPS tuh Pak, kita heran mungkin lihat orang di sana Pak. Dia makan di sana, dia minum di sana, dia tidur di sana. Kalau kita datang Pak ambil meludah tutup hidung, dia tersinggung. Ini sombong kali orang kaya ini. Dia datang ke tempat kita, dia tutup hidung. Kalau itu bau busuk. Tapi karena orang yang bekerja di tempat pembuangan sampah tadi sudah hari-hari di sana, dia sudah tidak cium lagi itu bau, sudah kebal hidungnya. Bagaimana cara menyadarkan orang ini kalau itu bau? Sederhana saja. Bapak tashkil dia, ajak dia untuk keluar dari sana, dari tempat sampah itu. Ajak dia kemana? 5-star hotel. Di hotel bintang 5 Pak, masuk pertama jangan ke kamar dulu, masuk ke ruang sauna, spa, biar keluar dulu keringat baunya. Di spa 2 jam kan, keluar keringat semua, habis itu dilulur, disuruh bersihkan semua, potong kuku, pedicure, manicure, semua bersihin. Bapak kasih dia parfum yang paling mahal tuh, bibitnya asli. Suruh dia tinggal minimal 3 hari di hotel bintang 5 ya. Jangan keluar. Kalau nggak urusan penting-penting jangan keluar. Setelah 3 hari di hotel bintang 5 tadi, ganti bajunya, baju yang bersih, yang bagus saja. Suruh dia pulang ke TPS tadi. Diobrak-abrik Pak. Apa ini? Baru dia sadar ternyata selama ini dia hidup di tengah sampah. Orang hari ini kalau kita tegur dia lagi maksiat, dia marah Pak. Tapi ajak dia ke masjid Pak.
Kalau bisa kurung dia di karantina di masjid 3 hari, jangan keluar masjid. Masjid ini bukan hotel bintang 5, ini bulan bintang. Ini tempat paling mulia di muka bumi. Ini rumahnya Allah, bukan rumahnya presiden, rumahnya Allah, istananya Allah. Selama di masjid ajarkan dia Al-Quran, ajak dia wudhu sempurna. Saya ini asbab hidayah saya di Bali Pak, itu gara-gara di karantina 3 hari di masjid sama teman saya. Saya bilang apa? 3 hari di masjid. Nah, kalau di diskotik biasa 3 hari, muter-muter itu biasa gitu, nggak ada masalah. Tur, silaturahmi dari satu tempat ke tempat lain. Dulu gitu Pak, masjid sebelah rumah nggak pernah datang, diskotik jauh didatangin. Sampai hari ini ada teman saya masih begitu. Ini ceritanya tuh Pak. Diskotik sebelah rumah, masjid sebelah rumah nggak pernah datang, diskotik jauh dia datang. Lalu kita silaturahmi ke dia, bro, udahlah, cukup. Saya tidak pernah coba kan. Manusia ini kadang-kadang kalau belum pernah tahu Pak, dia penasaran pengen tahu. Udah tahu udah cukup datang. Itu nggak bagus tuh Pak. Nanti di akhirat bro, kita nggak bisa minta tolong sama DJ. Di dunia bisa minta ampunkan, ampun DJ ya. Itu di dunia bisa teriak-teriak Pak. Di surga, di akhirat nggak bisa. Kita perlu Allah. Itu teman Pak, dia bilang ya Pak, insya Allah saya tobat. Satu hari saya dengar kabar dia ke masjid. Senang kan? Dia di masjid, dibawa ke masjid. Ternyata setelah dicek di masjid dia sholat di depan imam. Dia pengen tobat besok rencananya besok tobat, dia tidur lalu nggak bangun lagi. Nah, kalau mau tobat tuh sekarang jangan tunggu nanti Pak, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafan. Dia ajak saya Pak, sama teman saya itikaf di masjid 3 hari. Allahu Akbar, dia bilang ini Bali bro. Nggak mungkin di Bali ini orang bisa Jumatan, tiap Jumat tuh wali Allah itu. Spesial Pak. Saya di Legian Pak, di Legian tuh saya nggak dengar azan. Dari tahun 98 di Bali sampai sekarang saya masih di Bali. Saya karena ada acara aja kemarin di TV, maka di Jakarta. Tapi KTP masih Bali, rumah masih di Bali. Tahun 2000 saya mulai karantina 3 hari di masjid. Pertama kali, masih gondrong, masih metal. Saya datang sama orang yang ngajak saya program itu, pesantren kilat. Dia bilang, saya mau ikut, tapi saya nggak mau tuh pakai baju-baju kayak orang Arab. Nggak suka saya, nggak keren. Jangan mimpi ente yang mau pakai sorban, pakai ini semua enggak. Saya gaya saya begini boleh nggak? Metal tapi ikut karantina boleh. Dia bilang nggak ada masalah Pak. Musik boleh metal Pak, dandannya boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Oh dia bilang, oh ini keren ya, saya suka ini. Teman saya pakai tato. Kalau gini gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Bertato Ustaz, sholat Ustaz. Sah nggak sholat? Apa kata Ustaz itu? Orang bertato sholat itu luar biasa Bang. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Woi, bilang cocok ini. Ada bisi-bisi makam saya ini kayaknya jamaah cocok sama kita. Dia nggak benci sama kita. Dia sayang sama kita. Ayo ikut aja. Berat Pak. Melangkah awal itu berat. Terikat. Dunia mengikat, anak mengikat, istri mengikat. Beban di pundak begitu banyak. Semua orang berharap sama kita. Allah. Tapi kalau ada niat ada 1000 jalan. Kalau nggak ada niat ada 1000 alasan. Saya berani kan. 98 saya mulai niat untuk bikin program itu, tahun 2000 baru bisa keluar. Meskipun di Bali Pak, ini kadang-kadang Pak, itu statementnya Pak JK itu saya setuju itu kadang-kadang speaker ini nggak ada gunanya. Kadang-kadang speaker ini bagi orang tuli nggak ada gunanya Pak. Antum punya speaker 100 kilo ini, tapi teriak-teriakin orang tuli nggak dengarnya. Umat hari ini seperti keadaan tuli dan buta dan tuli. Ente bikin spanduk gede-gede, nggak akan dilihat orang buta. Subhanallah hadirin mulia, tahun 2000 sampai sekarang itu, meskipun saya nggak pernah mendengar azan, masya Allah saya bukan bangga-banggakan amalan, wallahi nggak pernah ketinggalan takbiratul ula di dalam masjid, nggak pernah ketinggalan salat berjamaah, nggak pernah masbuk telat. Kalau masbuk tuh menangis kayak kematian anak. Di Bali itu nggak dengar azan. Zaman Nabi kan nggak ada speaker juga dulu, tapi hati mereka mendengar. Waktu azan datang, berangkat ke masjid. Belum azan hati. Sebetulnya panggilan azan itu Pak, bukan untuk panggilan kepada orang-orang yang
beriman sebetulnya. Saya dengar seorang ulama, orang yang sempurna imannya Pak, sebelum azan berkumandang dia duduk di masjid, itu diteriakin keluar untuk memanggil orang-orang yang masih lalai dengan dunianya. Allahu Akbar, diingatkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baru pedagang dengar dia pergi ke masjid. Itu peringatan bagi orang-orang masih sibuk dengan dunia. Tapi kalau orang yang sempurna imannya Pak, belum dengar azan dia udah di masjid. Profesional itu begitu Pak, sebelum bertanding dia latihan dulu, sholat dulu rakaat. Tapi kalau pemain amatir masuk lapangan langsung lari dia, langsung sesak nafas dia. Makanya Pak biasa khusus sholatnya pemanasan dulu. Sebelum sholat fardu, sholat sunnah dulu. Maka kan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Latihan dulu, exercise dulu, baru bertanding. Alhamdulillah hadirin mulia, hidayah menghampiri saya hadirin mulia. Semoga hidayah ini jadi manfaat juga untuk orang lain hadirin mulia. Dan kita aja saja. Satu saja kita ajarkan, umat yang ada dalam masjid ini bersatu, berkasih sayang. Jangan saling menyalah-nyalahkan, jangan saling melihat kejelekan. Orang yang paling jelek di dunia itu siapa? Orang yang suka melihat kejelekan orang lain. Itu orang paling jelek di dunia. Allah beri kita 2 mata, mata kanan melihat kebaikan orang lain, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Hentikan perdebatan Pak, apalagi masalah agama, nggak usah debat-debat. Kalau kita bukan ulama Pak maaf Pak ya, kalau bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis, nggak usah berdebat masalah khilafiyah, nggak usah berdebat masalah agama Pak, nggak selesai sampai kiamat. 2 orang buta berdebat, bagaimana? Tidak. Kalau ada masalah Pak tanya ulama. Kalau ada pendapat ulama ini jangan salahkan pendapat ulama yang lain. Saling menghormati dalam khilafiyah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Insyaallah hadirin mulia, kesimpulannya, orang yang baik dalam pandang Allah, yang pertama ciri-cirinya hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Hati penuh rindu kepada Allah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Dia bangga dengan sunnah. Dia nggak malu diteriakin orang, nggak apa-apa. Mulai dari hal yang paling kecil Pak, sunnah itu bukan hanya pakaian-pakaian ini gampang beli di toko pakaian muslim selesai. Yang paling berat itu amal rohaniat, minum kecil dari bangun tidur sampai tidur lagi, ingat Allah, cara Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, orang yang baik dalam pandang Allah, sholat dia mampu menyelesaikan masalahnya tanpa masalah. Ada masalah dia sholat 2 rakaat, Allah selesaikan masalahnya. Sholat dia mampu menarik pertolongan Allah, bisa mencegah dari fasya wa munkar. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa taala itu hadirin mulia, dia selalu merasa bodoh. Bapak tahu kapan bermulanya ilmu? Bermulanya ilmu ketika satu orang merasa tidak tahu. Kapan berakhirnya ilmu? Berakhirnya ilmu merasa ketika satu orang merasa sudah tahu. Terhenti ilmunya. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati nggak nama ilmunya, dia pikir dia pintar padahal bego. Sombong dengan ilmunya. Kenapa? Ilmu gak diri dengan zikrullah. Ilmu tanpa zikir zulumat Pak. Sehingga hari ini banyak orang berilmu, tambah banyak ilmu bukan tambah baik akhlaknya, tambah rusak dia. Yang tadinya sebelum dia ngaji dia baik, sukanya negur orang, siapa orang. Setelah ngaji dia merasa dia aja yang masuk surga, dia yang paling pintar di dunia. Orang kalau nggak seperti dia salah semua. Itu tertipu oleh syaitan. Mestinya ilmu itu membawa orang semakin tawadu, semakin takut kepada Allah. Merasa bodoh terus. Sehingga orang kalau merasa bodoh Pak, orang kalau nyala-nyalain dia nggak marah. Makasih Bang. Orang kalau kritik dia, makasih Bang, alhamdulillah. Tapi kalau orang sombong nggak mau dikritik Pak, nggak mau ditegur. Kita jangan negur orang, kita perbaiki orang, nggak apa-apa, diperbaiki. Mengkritik itu haram, memperbaiki wajib. Nah, maka ilmu ini mesti cintai ulama. Datang ke ulama, ziarah, ta'lim setiap hari di rumah, ibu-ibu baca ta'lim setiap hari, sehingga kita tahu nilai amal. Kemudian hadirin orang baik dalam pandang Allah, dia tidak sombong, dia tunaikan haknya orang. Karena Islam ini adalah agama yang mengajar kita menunaikan hak semua orang. Haknya istri tunaikan, haknya tetangga tunaikan, haknya anak tunaikan, haknya umat seluruh orang tunaikan. Menunaikan haknya orang lain. Itu Islam. Kita beri kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Tunaikan haknya orang, hak kita minta sama Allah. Aman. Tunaikan haknya istri. Apa haknya istri? Disayangi, dinafkahi. Hak kita apa? Dimuliakan. Jangan minta kemuliaan dari istri, minta kemuliaan dari Allah. Antum sudah baik-baik nih, tidak dimuliakan istri nggak apa-apa, yang penting Allah muliakan saya.
Jangan saling menuntut hak, tapi saling memberi hak. Lihatlah kebaikan-kebaikan orang, lihat kebaikan. Kemudian ikhlas dalam setiap amal, luruskan niat. Karena amalan sebesar apapun Pak, kalau bukan karena Allah, ada kesombongan, ada show of force, ada pamer-pamer di sana, ria, ada puji-puji orang. Buat apa? Apalah artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, sementara Allah katakan kita gak baik. Maka yang penting apa kata Allah, luruskan niat. Banyak-banyak istighfar setelah beramal. Setelah beramal istighfar, itu diajarkan Nabi SAW. Setelah sholat itu bukan alhamdulillah Pak, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, baru Allah. Nah, setelah beramal, setelah sedekah istighfar, setelah sholat istighfar, setelah dakwah istighfar. Bukan habis maksiat aja, habis beramal istighfar. Dan yang terakhir, hadirin, yakinlah dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal Pak. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Gak lama lagi kita semua akan lanjutkan perjalanan ke kubur, masyar, syirat. Maka sebelum kita mati, hadirin, sempurnakan iman. Nanti ditanya di kubur, hadirin mulia, apa kerjamu, apa berapa duitmu, bukan. Yang ditanya Allah, man rabbuka. Hati kita mesti mengenal Allah. Semua bersedia insyaallah Pak ya? Jadi hanya mungkin itu saja ngopi bagi kita hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan saya bisa amalkan, bapak-bapak pun bisa amalkan, amin. Kemudian sampaikan lagi, bergerak ke seluruh dunia ya. Sampaikan lagi dengan cara bapak masing-masing. Semoga Allah beri kita taufik hidayah semua insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.